Tapi begitu dia mencapai satu masa, omsetnya sudah mencapai 4,8, nah di sini udah nggak boleh milih lagi dia. Dia tidak boleh milih lagi di sini. Dia harus mendaftar sebagai PKP, gitu ya. Nah, yang boleh milih ini, pengusaha kecil ini, untuk menjadi PKP, gitu ya. Oke? Pak, maaf Pak. Ya. Saya masih bingung, berarti kalau untuk mulai dihitung wajib membayarnya itu sejak kontrak dimulai atau sejak menerima uang? Yang mana nih? Yang mana ini sekarang? Untuk membayar PPN. Sekarang gini, kita lebih mengkerucut lagi ya Bu ya, lebih mengkerucut lagi. Kita ini pengusaha apa? Sebagai pengusaha apa nih? Pengusaha apa? Contohkan Maksudnya gimana? sebagai pengusaha apa ini sekarang? Kita contohkan ke Jasa. usaha jasa apa ini sekarang? Jasa konstruksi kah? Atau jasa servis kendaraan kah? Atau servis Jasa penelitian hukum, konsultasi penelitian? hukum Pak. Oke, Itu. jasa penelitian hukum. Oke. Kan itu ada kontraknya. Nah, di situ ada saat terutang ya. Ya. Kita bahas itu saat terutang. Kalau tidak diketahui saat mulai kapan dimanfaatkan jasa itu, Bu, tidak bisa diketahui itu, maka kita lihat kontraknya. Kapan ditandatangani begitu ya Pak? Iya, kalau kita tidak tahu kapan dimulainya, kadang-kadang kan kita lupa nih, kapan ya kita sudah mulai menggunakan jasanya ini gitu. Iya. Ambil aja yang kontrak itu. Gitu. Benar, Bu. Kapan ditandatangani kontrak itu? Tapi terus sesungguhnya dia terutang saat jasa itu mulai dimanfaatkan. Di situ sudah terutang dia, Bu. Seperti barang tadi. Kalau barang tadi, kapan dia diserahkan? Hari ini diserahkan barangnya, hari ini harus bikin faktur. Gitu. Nah, itu kan dalam hal kapan mulai dimanfaatkan jasa tadi itu belum diketahui oleh kita. Atau kita belum bisa mengidentifikasi pada waktu itu. Mungkin kita sibuk, kita lupa. Tidak ada catatan di agenda kita, misalnya. Maka kita ambillah saat ditandatangannya kontrak. Benar, di situ. Jadi lagi-lagi opsi ya Bu ya, opsi sepanjang belum diketahui ya. Kalau udah diketahui ya kita pada saat mulai dimanfaatkan disitulah mulai PPN itu harus sudah mulai dipungut gitu. Kalau kayak jasa konstruksi itu kan ada surat perintah mulai bekerja. Berarti mulainya itu bukan dari perjanjian, karena kan tapi dari mulai bekerjanya itu ya Pak, Iya. surat perintah. Atau SPMK. pada saat dia menerima uang mukanya, DP-nya. Itu. Kalau enggak, Itu kalau jasa konstruksi karena dia berdasarkan completion ya, berdasarkan proses penyelesaian pekerjaan. Beda Bu. Beda kalau jasa konstruksi. Dia berdasarkan proses dia, penyelesaian pekerjaan, baru nagih lagi dia. Selesai sampai tahap ini, nagih lagi. Nah, faktur pajaknya mengikuti. Itu mengikuti proses itu gitu. Jadi bukan berdasarkan SPMK ya Pak berarti? Bukan. Berdasarkan termin berarti? Termin. Karena dia proses kan. Kecuali pekerjaan tadi itu bukan tidak melalui proses kayak bengkel. Saya masuk ke bengkel mobil, saya masukkan bengkel itu, selesai hari itu. Keluarlah tagihannya. Nah, di situ udah keluar faktur pajak dia. Karena udah selesai pada waktu itu. Atau berapa hari selesaikan gitu ya. Oke, Bu. Oh, kalau misalnya Pak, kalau misalnya itu penelitian hukum, terus perjanjiannya itu tanggal apa? Kita tahu tanggal perjanjiannya kapan. Boleh nggak kita membayar pajaknya itu setelah pelunasan? Jadi baru kalau kita bayar setelah dapat uang, boleh nggak Pak kayak gitu? Nah, sekarang gini, penelitian hukum tadi melalui proses pakai persentase penyelesaian apa enggak? Tidak, Pak. Enggak. Karena tidak pakai proses penyelesaian, itu tidak menggunakan metode completion. Tidak menggunakan metode percentage method. Yang boleh menggunakan percentage method
apabila dalam suatu pekerjaan itu kita lakukan dalam proses penyelesaiannya gitu. Kayak jasa konstruksi jelas, ya kan? Jasa konstruksi kan jelas, DP dulu, nanti terus naik bata. Ini kan proses. Iya. Bikin kolom, proses. Nah, di dalam jasa advokasi, ya perencanaan advokasi misalnya, ya ini ada nggak yang bisa kita kategorikan sebagai persentase penyelesaian? Nah, kalau itu ada, berarti berdasarkan proses gitu loh, Bu. Oh, baik, Pak. Jadi Ya. bisa lah kita buat. Oh, sampai sini tahap sini, saya sudah melakukan penelitian sampai sini loh, bayar dong. Nah, Wah, seperti itu boleh kan nanti. kalau jasa konstruksi, Pak. Iya enggak. Kalau jasa hukum juga Oh, bisa jadi. Oke, siap. bisa. Asal kita buat anunya proses program gitu. Gitu, Bu. Boleh. Kalau kayak jasa konstruksi itu berarti setiap termin kan bayar. Per pembayaran itu dipotong 10%, gitu, Pak. Iya. Dan mengeluarkan faktur juga per termin itu. Iya, per termin gitu. Nanti diatur tersendiri di pasal 13 ayat 1A. Besar berarti, Pak. Kalau misalnya kontraknya 21 miliar, pembayarannya termin, 4 kali termin. Per termin dipotong 10%. Berarti dalam 21 miliar itu dipotong akumulasi 40% dong, Pak? Enggak lah. Kenapa jadi 40%, Bu? Karena kan misalnya kan 21 itu nilai kontraknya kan 21 miliar. Iya. Tapi pembayarannya itu per termin. Ada 4 kali termin gitu misalnya. 4 kali termin itu prosentasenya dibagi berapa kali? Berapa persen? Katakanlah 25% setiap termin kan? Iya. Ya, karena 100%, ada 4. Berarti dari 100% setiap termin kita bikin rata-rata aja ya, Bu ya. Rata-rata aja. Setiap termin dia 25%, oke? Ya. Nah, yang 25% itu bukan PPN-nya, Bu. 25% itu adalah termin. Jadi kalau kontraknya 20 M, ya, yang termin pertama yang harus dibayar dan dikenain PPN itu adalah 25% dari 20 M. Berapa itu? Itu tax base-nya dulu. Persentase di sini adalah tax base-nya. Gitu, Bu. Jadi kalau rata-rata 25%, di sini ada contoh kok, tapi kita udah lewat. Nanti kita bahas juga kok itu, Bu. Kita bahas juga ini nanti, ya. Mengenai jasa konstruksi. Ini khusus jasa konstruksi akan kita bahas kembali nanti. Oh, ya. Akan kita bahas kembali. Oke ya? Ya, Pak. Ini sekarang kita sudah 12:15, jadi kita akan bergabung kembali nanti di hari Jumat ya. Halo, Bapak Ibu? Iya, Pak. Kita bergabung lagi di hari Jumat. Nanti di hari. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah punya atensi semua dan merespon semua apa yang menjadi keinginan kita di sini. Mudah-mudahan semua yang kita diskusikan ada manfaatnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Amin. Ya, akhir dari pertemuan ini saya izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.